Kali ini kelompok kami, kelompok 3 keluarga negaraan, sudah berada di salah satu tokoh partai politik. Untuk itu kita langsung saja bertanya untuk perkenalan dari partai mana dan namanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Daud Sinaga. Saya adalah anggota DPRD Kota Tarakan dari fraksi Hanura. Ketika di luar fraksi Hanura itu dari partai Hanura. Dan 3 partai berarti ketika berjalan itu jadi fraksi dari fraksi Hanura. Saya di fraksi Hanura sebagai sekretaris. Mungkin itu. Selanjutnya langsung saja kita akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak mengenai demokrasi Pancasila di dalam pandangan partai politik seperti apa. Untuk pertanyaan pertama saya silakan kepada teman saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pak, di sini saya punya pertanyaan. Dari yang kita ketahui bahwa penerapan demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila jelas lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, di mana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Timur. Konsep dasar demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah ada yang menjadi kelemahan sistem demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila di Indonesia? Sedangkan demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila dianggap sudah ideal di Indonesia. Baik, terima kasih. Sebenarnya demokrasi yang ideal di Indonesia sudah ideal juga, tapi kelemahannya pasti ada. Demokrasi di Indonesia ada kelemahannya. Salah satunya ya, politik tidak memandang lagi itu siapa, dari mana, dan cenderung orang memilih demokrasi ini lihat dari bukan kualitas lagi, kuantitas kan dipilih orang. Jadi nanti dipilih dia berarti dari musyawarah banyak siapa di banyak suara terpilih. Tapi itu nanti bisa dari partai politik untuk menyampaikan mengusulkan seorang figur dari pemimpin, tentunya di situ adalah suara terbanyak. Nah, ketika kelemahan itu karena suara terbanyak tadi dan terpilihlah seorang pemimpin yang menguasai, dan nanti kan akan terjadi di situ pemilihan, misalnya akan dipilih orang kader-kadernya sendiri, tapi tidak tahu dari kuantitasnya, tidak melihat lagi, karena ini dipilih orang-orang penguasa tersebut. Mungkin itu. Jadi kelemahannya banyak, kelemahannya masih ada. Itu tadi kelemahannya tidak melihat lagi kualitasnya, tapi dia kuantitas. Kan kuantitas ini kan hasil banyaknya pemilih, bukan dilihat kualitasnya lagi. Jadi dominan dia kualitasnya, kuantitasnya. Nah, mungkin di situ intinya ada kelemahan, salah satunya di situ lah. Secara umum tidak melihat lagi kualitas dan kuantitas. Apakah dia sebagai ini, tapi pilih bukan dilihat dari kepintaran di apa gitu, volume suara yang itu tadi, mufakat tadi kan, siapa suara terbanyak ya dia yang menangkan gitu. Dari pertanyaan saya Pak, pertanyaan saya, semua masyarakat kan memiliki hak untuk berdemokrasi pada pilihannya. Pertanyaan saya, ada tidak cara yang tepat kami sebagai mahasiswa maupun rakyat yang mungkin kurang paham mengenai politik dalam menentukan pilihan yang benar-benar mewakili rakyat? Semua masyarakat berhak dipilih dan memilih. Jadi sebagai mahasiswa kita sudah tahu sejarah Indonesia ini kan, Indonesia didirikan oleh pemuda-pemuda. Salah satunya dulu tuh Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu adalah salah satu menentukan negara ini adalah bahwa negara kita ini ada beberapa suku, bangsa, agama, itu pemuda. Nah, tentunya itu harus ke depan ini pemuda-pemudi atau mahasiswa itu harus berperan aktif. Berperan aktif itu ada dua, berperan sebagai pelaku, bisa juga sebagai pengusung atau mengusulkan seseorang. Nah, itu salah satu sebagai pelaku. Terus silakan maju untuk jadi pemuda-pemuda ini untuk berpolitik, untuk memperbaiki. Ya, mungkin ada pemuda itu yang masih dipikirkan, yang belum terpikirkan oleh
negara atau mungkin pemimpin-pemimpin yang sudah bisa kita melakukan, harus berperan aktif. Itu yang kedua, bisa kita melihat mungkin figur-figur siapa yang bisa membangun atau mesejahterakan masyarakat dengan melalui visi dan program-program yang oleh pemerintah lakukan. Ya, kita harus ikut serta dalam hal itu. Apakah kita juga mempengaruhi masyarakat, pilih si A, atau mungkin kita juga memilih mempengaruhi yang lain untuk bisa memilih karena programnya baik. Kita harus memang pemuda-pemudi itu harus mulai dari dulu, tidak mulai zaman dulu sudah harus siap. Dan jangan membedakan agama, jangan membedakan, karena Indonesia sudah jelas ya, negara kesatuan kita, Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan seterusnya. Dan itu harus kita perjuangkan, ya kita yang muda-muda ini untuk perjuangkan itu. Jangan dari politik identitas lagi. Yang negara Indonesia kan masih politik identitas. Nah, itu yang perlu kita paham, untuk ubah yang bisa itu. Mungkin itu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Diana Marsala. Saya ingin bertanya, asas-asas dalam demokrasi Pancasila adalah cerminan dari kepribadian bangsa. Jika asas tersebut tidak diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, lalu apa fungsi adanya demokrasi Pancasila? Perkenalkan, nama saya Salina. Jadi pertanyaan saya, menurut pendapat Bapak, mengapa kekuasaan itu diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan politik? Kekuasaan punya kan awalnya dulu ya, ketika kita di politik itu di Indonesia kan musyawarah mufakat. Ketika musyawarah mufakat suara terbanyak tadi itu mufakat sudah penguasa. Akhirnya semua kebijakan Indonesia tentunya dari yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Itu sangat penting karena contoh ya sekarang di Indonesia itu penguasa kan di Indonesia sekarang pakai PDIP. Nah, tentunya program mereka, misinya mereka adalah membentuk wong cilik lah sebenarnya, seperti itu. Yaitu artinya program mereka akan terpenuhi. Apa yang menjadi program dari penguasa itu, ya itu yang kita lakukan. Itu yang dilakukan di Indonesia ini. Di daerah itu seperti itu, daerah penguasa misalnya partai apa yang menguasai suatu yang pemimpin. Akhirnya program mereka yang dilakukan, yang jelas sama tujuannya. Cuma orangnya saja apakah terlaksana atau tidak. Semua kita sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang semua. Nah, ketika ditanyakan penguasa yang melakukan, ya memang sudah harus penguasa yang melakukan. Perkenalkan, nama saya Dini Bapak. Baiklah, pertanyaan saya, menurut Bapak, demokrasi yang ada di Indonesia saat ini telah berjalan sesuai fundamental forum yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Apakah benar kedaulatan di tangan rakyat? Ya, secara umum sudah jelas kedaulatan di tangan rakyat karena mereka yang memilih sendiri. Jadi di Indonesia ini sudah jelas ya kedaulatan di tangan rakyat. Kenapa? Ketika memilih suatu pemimpin itu dari suara rakyat. Suara rakyat yang menentukan. Memang di Indonesia masih itu yang sekarang kita lakukan, tidak bisa dipungkiri. Nah, ketika kebijakannya, setiap memilih pemimpin, seperti kita rasakan sekarang kedekat sebentar lagi kan kita dunia. Ketika dipilih si A pemimpin, ya sudah, memang itulah. Karena kamu yang menentukan negara ini sebenarnya. Ketika salah pilih, ya itu resikonya siapa? Yang masyarakat itu makanya kedaulatan tangan rakyat. Semuanya itu hukum tertinggi pun adalah untuk mensejahterakan rakyat adalah itu. Dan itu harus kedaulatan tangan rakyat juga jelas Indonesia. Sudah mungkin secara umum siapapun sudah tahu demokrasi Indonesia itu adalah semuanya adalah kedaulatan rakyat di tangan rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Salah satunya dari tangan rakyat, semua kebijakan, semua bidang masyarakat, mereka kan melihat pemimpin. Nah, ketika memilih, kamu ini masyarakat kita ini menentukan. Sudah pasti ya, kedaulatan di tangan rakyat itu sudah pasti. Sampai sekarang masih berlaku. Pertanyaan saya Pak,
apakah nilai demokrasi yang sudah diterapkan di Indonesia ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sudah sesuai. Jadi dari Pancasila kita lihat memang semua di Indonesia sudah diatur oleh undang-undang yang berdasarkan Pancasila. Nah, tapi kita melihat saja pelakunya saja sebenarnya, tapi tidak kutip ya pelakunya seperti apa, pelaku politiknya, pelaku pemimpinnya seperti apa. Yang jelas sebenarnya kita sudah diatur oleh undang-undang dan berdasarkan Pancasila. Implementasinya di masyarakat ya bisa kita lihat sendiri. Tapi saya rasa sudah sangat baik lah. Tapi kan perlu belajar juga negara ini terkait dengan demokrasi. Kalau ditanyakan tadi sudah sesuai, ya sudah sangat sesuai. Intinya itu sudah sesuai. Akhirnya kita sudah berjalan selama ini, sudah saling menghormati, sudah lagi ada ini dari mana, itu dari mana, dari agama mana. Akhirnya sudah ada Seperti di dalam kota-kota kan? Iya. Saya secara umum ya, tapi sedikit kecil dia masih ada sih, masih kota-kotakan dan daerah-daerah yang tertentu. Ya, tidak kita pungkiri juga itu. Ya, kita lihat di berita-berita kan banyak aja, maaf aja di sana suatu membangun gereja bisa tidak boleh digusur. Ada mungkin suku ini terlalu minoritas, terlalu itu ada saja, tapi secara umum itu sudah enggak lagi, tapi sesuai kecil sih masih ada. Nah itu perjuangan kita pemuda-pemuda ini justru yang dari pemuda-pemudi ini yang mestinya nanti untuk menghilangkan itu secara utuh kalau bisa. Nah, kita tetap berjuang untuk itu, tetap supaya pedoman Pancasila itu tetap berjalan di Indonesia. Akan sudah baik, yang baik itu kita teruskan saja, jangan dirusak lagi. Bukan itu aja, mungkin harapan-harapan aja. Kalau soal jawaban tadi itu sudah dilakukan ya. Tapi kita punya harapan juga lebih untuk ke depannya. Baik, mungkin sekian dari wawancara kami kepada Bapak Depot selaku dari Partai Hanura. Amin. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, sekarang kami selaku kelompok 3 sudah berada di kantor Bawaslu Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Adapun tujuan dan kedatangan kami di sini yaitu sebagai satu, pemenuhan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan, dan yang kedua untuk mendapatkan pandangan salah satunya dari pihak Bawaslu mengenai apa sih demokrasi. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja mengajukan pertanyaan untuk Bapak mengenai demokrasi. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, dari yang kita ketahui bahwa dari sebelumnya kita melihat peristiwa dari periode ke periode sebelumnya saat pemilu, bahkan sebelum pemilu atau jeda, masih ditentukan atau ditemukan money politik atau beberapa kandidat menjanjikan atau yang biasa disebut dengan serangan pajar untuk mendapatkan suara terbanyak saat pemilihan nantinya. Pertanyaan saya, menurut Bapak, bagaimanakah mengarahkan orang untuk tidak melakukan hal tersebut, untuk tidak terpengaruhi oleh hal tersebut, dan bagaimana cara Bawaslu melihat kebijakan untuk mengatasi money politik yang menjamur di masyarakat sekarang ini? Ya, terima kasih ya teman-teman dari PGSD ya. PGSD. Yang pertama harus diketahui bahwa apa sih money politik itu kan? Soalnya kalau kita baca Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, tidak kita temukan itu kata money politik. Nah, cuman familiarnya money politik itu biasa disebut politik uang. Tapi kalau di Bawaslu sendiri sebenarnya jenis-jenis money politik itu ada dua sebenarnya. Yang pertama ada dalam proses kandidasi namanya. Proses kandidasi itu atau sering disebut dengan apa istilahnya? Jual beli perahu. Jadi orang kalau mau mencalonkannya harus ada partai politiknya kan. Nah, untuk menjadi kandidat dia harus menyerahkan sejumlah uang untuk menjadi kandidat gitu. Itu istilah yang sering digunakan di media itu mahar politik istilahnya atau suap politik lah gitu. Itu money politik ada juga di sisi bukan hanya
pada saat yang dibilang setengah pajak itu yang jenis pertama itu mahar politik dalam proses kandidasi. Tapi ada juga jenis kedua, yaitu pada saat kampanye pemungutan suara itu kan, yang dikenal istilahnya dengan vote buying atau jual beli suara. Jadi uang itu untuk membeli suara mencoblos gitu. Jadi ada di proses kandidasi pencalonan untuk membeli perahu yang disebut dengan mahar politik, atau kalau kami lebih sering menyebutnya suap politik. Terus ada di proses hulunya yaitu vote buying atau jual beli suara. Nah, dua-duanya itu dilarang di Undang-Undang Pemilu. Nah, terus bagaimana Bawaslu terhadap itu ya? Tentu kan kita sebagai lembaga yang punya tugas kewenangan mengawasi pemilu, ya salah satu tujuan dibentuk Bawaslu yaitu untuk bagaimana melakukan pencegahan, kemudian pengawasan dan penindakan terhadap money politik. Bagaimana pencegahannya ya tentu memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena edukasi itu, kalau saya sih sering mengatakan begini, kenapa sih money politik itu harus ditolak? Pertama karena money politik itu menipu masyarakat. Kenapa menipu? Karena dia membeli suara orang dengan harga yang sangat murah. Karena suara itu kan kedaulatan. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar itu pasal 1 ayat 2 kan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Jadi kedaulatan itu dilaksanakan melalui pemilu lah gitu ya. Sarana kedaulatannya. Nah, sama seperti kalau kita punya perhiasan, cincin. Nih, kalau cincinnya saya beli 200.000 mau? Kenapa? Karena lebih mahal harga saya. Karena dia tahu cincinnya itu lebih mahal. Nah, kenapa masyarakat kita itu mau dibeli suaranya? Karena masyarakat kita nggak tahu kalau suaranya itu berharga. Suaranya itu berharga, bisa menentukan arah kebijakan bangsa ini, bisa menentukan uang itu dari mana dibelanjakan untuk apa nanti. Itu suara masyarakat itu berharga. Nah, kenapa dia masih ada terjadi mau dibeli? Karena masyarakat tidak memahami suaranya itu berharga. Makanya dia masih mau dibeli. Makanya kita perlu mengedukasi kepada teman-teman masyarakat bahwa suaranya itu berharga. Dia bisa menentukan siapa yang mimpin. Terus yang mimpin nanti itu bisa menentukan pajaknya ini berapa, terus harga cabai, harga beras itu berapa. Itu keputusan politik kan sebenarnya. Makanya itu harus diedukasi masyarakat. Kemudian itu mekanisme pencegahannya gitu ya, kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Terus ada namanya proses pengawasan. Pengawasan itu ya kita ada namanya indeks kerawanan pemilu. Jadi wilayah-wilayah yang tadi dipetakan itu rawan, ya itu kita fokuskan pengawasan di situ. Kalau untuk di Tarakan sendiri itu selalu kasus yang paling tinggi itu adalah kasus money politik yang ditangani. Nanti teman-teman bisa dokumentasi lah, di atas ada infografis gitu, kasus-kasus apa yang sudah ditangani Bawaslu, selalu yang paling tinggi itu adalah money politik. Kemudian setelah proses pencegahan pengawasan dilakukan, kalau masih ada ya kita lakukan penindakan. Proses penindakan itu ada 2 yang dilakukan oleh Bawaslu. Yang pertama, kalau dia money politik itu bisa dia kalau yang melakukan itu adalah calon atau kandidat, maka dia bisa terkena sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu kalau dia dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka bisa sampai pada diskualifikasi atau pembatalan pencalonan. Kemudian kalau dia yang melakukan itu adalah peserta pelaksana kampanye, kemudian peserta kampanye dan lain sebagainya, itu ada pidananya, pasal pidananya. Pasal pidananya itu ada beberapa jenis lah. Kalau dia dilakukan di masa kampanye itu berbeda, di masa tenang berbeda, di masa hari pemungutan juga berbeda jenis-jenis sanksinya. Nah itulah prinsipnya ada 3 yang dilakukan: proses pencegahan, pengawasan dan penindakan. Itu yang dilakukan oleh Bawaslu. Masih terkait yang tadi, sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kalau saya tidak salah Pak, tugas Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota terhadap pelanggaran pemilu. Nah, sesuai undang-undang tersebut, bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan tim pengawas agar tidak terjadi pelanggaran dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu ketika ada calon anggota legislatif maupun eksekutif yang melakukan pelanggaran. Lalu bagaimana upaya
bagaimana upaya penyelesaian dan sanksi apa yang dijatuhkan Bawaslu kepada calon legislatif eksekutif ini? Ya, prinsipnya begitu, sama seperti penjelasan awal tadi. Kalau kita di Bawaslu biasanya tuh kan ada tahapan-tahapan pemilu tuh. Jadi setiap tahapan itu kita biasanya melakukan pemetaan kerawanan, ada namanya indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu itu dilakukan pemetaan untuk mengetahui kira-kira sisi-sisi mana pada tahapan tertentu itu yang rawan. Setelah kita tetapkan bahwa ini rawan sedang, ini rawan tinggi, rawan rendah, rawan sedang gitu kan. Kalau dia rawan tinggi tentu akan menjadi fokus pengawasan gitu. Itu strateginya di Bawaslu tuh begitu. Terus yang kedua kita berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan lah gitu. Instansi-instansi yang berwenang misalnya dengan kejaksaan, kepolisian, kemudian aparat tentara gitu kan. Intinya yang punya dari pemetaan kita, kalau pemetaannya misalnya ada aspek pidananya, tentu koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan akan diintensifkan. Jadi koordinasi itu disesuaikan dengan kerawanannya. Atau misalnya kerawanannya ada mobilisasi ASN. Misalnya kalau dia incumbent ya, kalau incumbent itu kan potensi penyalahgunaan wewenangnya kan bisa tinggi tuh. Misalnya dia memerintahkan ASN untuk mendukung calon tertentu, itu kan bisa tuh, misalnya kepala daerah gitu ya. Dia punya power kan untuk menggerakkan PNS. Nah itu biasanya kita koordinasi dengan komisi aparatur sipil negara, namanya komisi ASN. Kita sudah ada MOU dengan komisi ASN. Kemudian dengan badan BKPSDM, kayak semacam BKD lah, badan kepegawaian gitu. Nah, itu kita lakukan setelah pemetaan, kita lakukan koordinasi. Kemudian kalau tetap terjadi pelanggaran yang tadi kita sebut tadi tuh, kalau dia pelanggaran administrasi bisa didiskualifikasi kalau misalnya terbukti ya. Sekali lagi kalau namanya penanganan pelanggaran itu kan berkaitan dengan pembuktian. Kalau dia pelanggarannya pidana maka diselesaikan di Bawaslu, nanti berkoordinasi dengan sentra penegakan hukum terpadu. Di Bawaslu itu ada namanya sentra penegakan hukum terpadu yang di dalamnya itu ada Bawaslu, ada kepolisian dan ada kejaksaan. Ya, kalau dia pidana diproses di sentra gakumdu itu. Kemudian kalau dia ada pelanggaran hukum lainnya, misalnya pelanggaran kode etik, netralitas ASN, netralitas kepolisian, itu kita serahkan kepada instansi yang berwenang. Jadi kita mengirimkan rekomendasi kepada, misalnya kalau ASN melanggar netralitas, kita kirimkan rekomendasi kepada komisi ASN, kemudian kepada PPK. PPK itu pejabat pembina kepegawaian. Jadi yang bisa memberikan sanksi kepada ASN itu kita sampaikan rekomendasi, nanti dari mereka lah yang memberikan sanksi kepada ASN tersebut. Nah itu karena kan kita tidak punya kewenangan memberikan sanksi kepada ASN. Yang kita bisa kasih sanksi itu kalau calon kita bisa kasih peringatan, kita bisa hentikan tahapan, misalnya dia harus kampanye tapi kita bisa hentikan kampanyenya misalnya begitu. Atau bisa kita diskualifikasi kalau misalnya pelanggarannya itu sudah terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Nah itu yang bisa dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, ada pencegahan dan penindakan. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri. Pertanyaan saya, mengapa harus ada demokrasi dalam suatu negara? Apakah ada solusi lain selain demokrasi untuk satu pemerintahan? Ya sebenarnya kalau kita pelajari sistem sistem bernegara lah, sistem pemerintahan di seluruh dunia kan banyak tuh. Ada yang sifatnya kerajaan gitu ya. Kalau kerajaan itu kan siapa yang jadi raja, anaknya raja jadi raja kan gitu. Iya. Kalau dia tidak punya anak berarti saudaranya raja jadi raja. Jadi tidak ada pemilihan. Prinsipnya demokrasi itu sebenarnya bagaimana suksesi kepemimpinan, maksudnya peralihan kepemimpinan dari orang yang lama ke orang yang baru itu berjalan secara damai sebenarnya. Jadi
kan kita kan ada juga tuh peralihan kepemimpinan itu kan dengan berdarah-darah. Misalnya invasi gitu ya, orang mau menguasai suatu negara, dia jajah negaranya, itu ada untuk memimpin di situ. Terus atau misalnya ada kudeta, sistem KOP namanya, di kudeta. Jadi ada pemerintahan yang sah, terus dikudeta. Jadi yang mengkudeta ini yang menjadi pemerintah yang sah di situ nanti. Itu juga kudeta, tapi itu kan pasti dijalani dengan cara menumpahkan darah gitu kan. Karena pasti ada orang yang berperang kan. Orang pemerintahan sah kok dia mau memerintah juga, ya pasti kan orang saudara lah gitu. Seperti kita lihat beberapa negara kan ada yang terjadi kudeta dan lain sebagainya. Nah, demokrasi itu menginginkan sebenarnya peralihan kepemimpinan itu dengan cara yang damai, dengan cara yang beradab lah gitu. Jadi kalau kita baca pikirannya Aristoteles itu, demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat sebenarnya. Jadi yang pemerintah itu adalah rakyat, bukan raja kan gitu. Nah, cuman secara teknis tidak mungkin semua rakyat ini menjadi pemerintah. Nah, makanya dipilihlah perwakilan-perwakilan itu untuk mewakili rakyat untuk menjadi pemerintah. Nah, itu prinsipnya demokrasi itu begitu. Demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Nah, terus dalam proses suksesinya tidak ada, itu proses yang beradab lah, tidak ada pertumpahan darah, tidak. Makanya kan kalau pemilu itu kan dia harus damai kan gitu kan. Kalau orang perang kan susah juga, mau pemilu bagaimana, mau pemilu kalau perang kan. Pasti kan yang punya senjata lah yang bisa memimpin kan. Karena coba baca-baca sejarah-sejarah negara tuh, atau sejarah-sejarah keadaban dunia itu kan, kerajaan-kerajaan yang sifatnya masih tradisional itu kan, bahkan ada orang yang kalau mau jadi raja dia harus menang berkelahi. Dia bisa harus kasih kalah pemimpinnya itu, dia akan menjadi pemimpin. Kalau nonton film-film kolosal itu kan sama kayak kalau kita nonton filmnya Lion King itu, yang singa itu kan, dia kalahkan dulu itu rajanya singa itu baru dia bisa jadi raja kan gitu. Begitu kalau tidak beradab gitu kan. Kalau kita beradab kan nggak perlu ada pertumpahan darah. Ditanya aja rakyat, kalian mau siapa yang mimpin? Kalau bilangnya si A, ya berarti si A yang jadi pemimpin. Caranya ya pemilu kan gitu. Nyoblos. Begitulah mekanisme. Tapi tidak semua negara juga harus demokrasi, karena beberapa negara juga masih menerapkan sistem otoritarianisme, sistem otoriter, sistem kerajaan, sistem monarki gitu ya. Kayak di Inggris itu kan Ratu Elizabeth itu kan jadi ratu sampai umur berapa? Si pangeran siapa? Sekarang bukan Philip, Charles. Pangeran Charles kepalanya sudah botak putih-putih, masanya disebut pangerannya gitu. Karena ratunya belum mati gitu. Padahal dia sudah botak, rambutnya sudah putih, masih aja disebut pangeran. Nah, ini karena ratunya sudah meninggal, maka dia menjadi suksesornya si Elizabeth. Nanti kalau si Charles meninggal ya berarti anaknya Charles lagi. Nggak ada kan pemilihan raja di Inggris gitu kan. Itu juga di Malaysia nggak ada pemilihan raja. Mungkin seperti itu, Mas Bro. Pertanyaan saya, menurut Anda, apakah demokrasi Pancasila di negara kita sudah dibilang berjalan dengan baik? Dan bagaimana peran Anda terhadap seseorang yang kurang partisipasi dalam pemilihan umum atau terjadinya suara hak yang tidak sesuai dan terjadinya kecurangan dalam suara hak tersebut? Ya, sebenarnya teman-teman harus pahami juga yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila itu yang bagaimana? Demokrasi Pancasila itu yang bagaimana? Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu yang bagaimana? Oh gitu. Operasionalnya itu bagaimana kan gitu? Nah, sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang Dasar pasal 22 huruf E itu disebutkan di situ. Pemilu itu dilaksanakan secara apa coba?
pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, inilah yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar, bahwa demokrasi itu harus dilaksanakan berdasarkan 7 asas ini. Nah, kalau kita bilang Pancasila ya inilah sudah kan, berarti pemilu itu harus dilaksanakan secara langsung. Yang dimaksud dengan langsung itu bagaimana? Langsung itu berarti tidak boleh diwakili. Jadi kita harus nyoblos langsung di situ. Sekarang pemilu sudah begitu nggak ya teman-teman, tinggal teman-teman sendiri yang menilai kan, ada nggak pemilu yang masih diwakili. Terus yang kedua, umum, semuanya bisa ikut pemilu, mau laki-laki, perempuan, mau dia suku Jawa, suku Bugis, suku Aceh, suku Batak, itu semua ikut pemilu. Mau dia normal atau cacat badannya, itu ikut pemilu. Mau dia rambutnya keriting atau rambut lurus, semua ikut pemilu. Jadi bisa dilaksanakan secara umum, semua ikut. Kecuali misalnya orang yang tidak memiliki hak suara, misalnya orang masih berumur 17 ke bawah, atau misalnya dia TNI Polri, nah itu di undang-undang dilarang. Kemudian bebas, pemilu itu harus dilaksanakan secara bebas, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penggunaan kekerasan, tidak boleh, intinya tidak boleh ada pemaksaan lah gitu. Kalau dia mau menentukan pilihannya itu bebas. Makanya kalau misalnya masih ada penggunaan kekerasan ya itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Nah, itu dilarang dalam pemilu karena asasnya pemilu itu harus dilaksanakan secara bebas. Orang bebas menentukan pilihannya, bebas menggunakan suaranya. Kemudian dilaksanakan secara rahasia. Rahasia itu orang nggak boleh tahu siapa yang kita pilih. Makanya di dalam TPS, teman-teman pernah nyoblos ya? Di dalam TPS itu ada namanya bilik suara ya. Bilik suara itu kan orang nggak bisa lihat tuh gitu siapa yang coblos. Nah, itu untuk menjaga kerahasiaan supaya, karena kita gampang sekali nih bertengkar gara-gara perbedaan, makanya dirahasiakan aja sekalian ya. Jadi itu harus dilaksanakan secara rahasia. Kemudian dilaksanakan secara jujur. Jujur itu tidak boleh ada kecurangan. Nah, tinggal teman-teman menilai masih ada kecurangan nggak? Masih, gitu ya. Yang teman-teman di depan Bawaslu bilang tidak ada kan? Masih banyak kecurangan. Nah, inilah yang menjadi PR kita. Masih ada kecurangan. Bawaslu tugasnya yaitu menekan. Kalau misalnya tidak bisa menghilangkan sama sekali, dia menekan kecurangan jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi, bisa dilakukan penanganan terhadap kecurangan itu. Makanya tadi ada proses pencegahan dan ada proses penindakan. Kalau misalnya sebelum terjadi kita cegah, kalau sudah terjadi kita lakukan penanganan. Sebelum Bawaslu itu kan baru ada tuh di tahun 2000 berapa tuh? 2007 ya. Sebelum-sebelumnya nggak ada tuh. Kalau ada kecurangan tuh bingung mau lapor kemana. Makanya ada Bawaslu supaya bisa orang melapor. Karena dulu kalau nggak ada Bawaslu, ada kecurangan ya orang demo aja bakar kantor gitu. Sekarang kan sudah ada kanalnya. Kalau ada kecurangan ya lapor. Kemudian adil, pemilu itu harus dilaksanakan secara adil. Jadi semua peserta tuh diperlakukan sama. Mau dia partai besar, partai kecil, kemudian dia partai politik lama, partai politik baru tuh sama semua. Nah, tidak boleh ada yang istimewa lah. Misalnya dia partai penguasa atau partai yang baru muncul atau partai oposisi lah istilahnya, orang itu dibedakan tidak. Semuanya harus dilakukan sama setara. Kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali. Ya, itu asas pemilu tuh, dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah itulah, kalau itu sudah terlaksana ya itulah yang bisa kita ukur. Karena kalau Pancasila secara ideologis agak susah mengukurnya juga. Nah, kalau di dalam norma Undang-Undang Dasar pasal 22 itulah asas pemilu yang harus menjadi acuan kita dalam melaksanakan proses pemilu seperti itu. Baiklah, selanjutnya perkenalkan nama saya Jenny Lumba. Baiklah, pertanyaan saya, ketika mengawasi pemilu dan pilkada, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Nah, kita mau melaporkan, tapi diancam oleh tim sukses atau yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan?
terserah kan mau tetap laporkan. Mau tetap laporkan ya dilaporkan, kalau tidak ya terserah, itu kan kembali ke individu masing-masing. Tapi sebaiknya kan dilaporkan kalau ada pelanggaran, karena kan salah satu partisipasi kita untuk menjaga kemurnian pemilu itu kita aktif untuk melaporkan kalau misalnya ada pelanggaran. Nah, cuman kan yang jadi pertanyaan bagaimana kalau diancam kan gitu. Kita ini kan di Indonesia ini kan ada banyak lah lembaga-lembaga yang bisa melindungi kita. Ada kepolisian, ada kejaksaan, kan nggak bisa juga orang sembarang ancam-ancam kan. Kalau kita diancam kan kita bisa laporkan. Nah kemudian di Bawaslu itu setiap orang melapor kita tanyakan, Bapak ini datanya mau dirahasiakan apa tidak. Kalau misalnya ada diancam kan pasti dirahasiakan tuh datanya supaya tidak diketahui siapa yang melapor kan gitu. Nah itu bisa tuh kalau misalnya minta dirahasiakan, nanti biasanya pengumumannya kan biasanya kalau kita menangani pelanggaran progres penanganannya kan kita selalu umumkan tuh di papan pengumuman atau melalui website. Biasanya nama pelapornya itu kita sembunyikan. Nah, itu tergantung dari permintaan dari laporan. Selain daripada itu kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi tidak usah takut kalau mau melapor. Baik, pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui saat ini, sistem kepemiluan saat ini banyak menggunakan teknologi. Dengan kecanggihan sistem seperti itu, justru akan memunculkan peluang penyalahgunaan pemilihan. Jadi bagaimana cara Bawaslu memastikan tidak akan ada pelanggaran atau penyalahgunaan? Ya, sebenarnya sistem informasi sebenarnya yang di KPU itu banyak sekali sistem informasi. Sistem informasi itu yang harus dipahami bahwa sistem itu digunakan sebagai alat bantu sebenarnya. Jadi alat untuk membantu kerja KPU. Contoh misalnya ini biar teman-teman paham. Misalnya tahu nggak teman-teman jumlah pemilih di Tarakan itu berapa? Tidak. Jumlah pemilih di Tarakan itu 169.000 berapa lah sekian gitu. Itu kalau tidak pakai alat bantu itu aja terus dikerja tuh nggak selesai. Ngecek nama, nicknya, nomor kakak, alamat, TPS berapa, 169.000 gitu ya. Nah makanya diperlukanlah alat bantu untuk mengerjakan itu. Terus itu ada namanya SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Terus ada namanya, teman-teman tahu nggak jumlah caleg yang akan mendaftar untuk ditarakan itu berapa? Tidak tahu. Nah, kalau normatifnya satu partai politik bisa mencalonkan 30 caleg karena jumlah kursi di Tarakan itu 30 kursi. Jadi normalnya satu partai politik bisa mencalonkan 30 caleg. Karena kan jumlah kursinya 30 kan? Nah, kali aja jumlah partai politik sekarang ada 18 kali 30 berapa? Itu baru DPRD Kota Tarakan, belum DPRD provinsi, belum DPR RI, belum DPD, belum presiden dan wakil presiden. Kan itu semuanya kan mau diperiksa semua tuh, ijazahnya, KTP-nya apa. Kalau nggak pakai alat bantu maka akan menyulitkan. Makanya digunakanlah alat bantu. Nah cuman memang alat bantu ini memang bergantung pada sumber daya dia sebenarnya. Misalnya listrik atau jaringan internet, kalau itu macet maka tidak bisa digunakan. Jadi prinsipnya sistem informasi itu digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaan. Tapi substansinya tetap ya. Misalnya KTP itu tetap ada KTP-nya, atau ijazah tetap harus ada ijazahnya. Digunakanlah sistem informasi itu untuk membantu kerja teman-teman di KPU nah cuman dalam proses pengawasannya memang terpengaruhnya di situ, sumber misalnya internetnya lagi ini atau listriknya lagi mati kan nggak bisa tuh diakses, atau teman-teman pengawas juga tidak bisa mengakses. Nah biasanya kalau kami di Bawaslu itu diberikan akses, tapi aksesnya tuh hanya untuk melihat saja. Misalnya sudah ada datanya berapa gitu. Tapi kita tidak bisa utak-atik tuh. Yang kita dikasih akses figur aja untuk melihat.
sejauh mana kinerjanya KPU. Nah, KPU lah yang bisa, karena dia sifatnya admin, dia bisa otak-atik lah kan gitu kan. Kalau kita kan sifatnya melihat saja viewer. Jadi prinsipnya itu yang harus dipahami, bahwa sistem informasi yang sifatnya teknologi itu adalah alat bantu. Kalaupun tidak ada itu, ya kita tetap bisa melaksanakan pemilu. Jadi dia bukan alat satu-satunya. Gitu. Pertanyaan saya, apakah Bawaslu berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional? Kalau pelanggarannya ya tetap berwenang. Kalau dia sudah penetapan hasil, apalagi yang mau sebenarnya kan logikanya, pertanyaannya kan, kalau sudah ada penetapan hasil, terus orang mau bikin pelanggaran apa lagi kan gitu. Tapi logikanya kan, kalau dia masih ada pelanggaran pemilu, biasanya kan yang namanya dugaan pelanggaran itu adalah yang terjadi pada tahapan. Kalau dia terjadi di luar tahapan, maka itu bukan menjadi kewenangan Bawaslu. Tapi kalau dia terjadinya di dalam tahapan, terus dilaporkannya di luar tahapan, misalnya penetapan tanggal 10 Oktober misalnya gitu ya, penetapan tanggal 10 Oktober. Tapi peristiwanya ini tanggal 8 Oktober. Tapi dia laporkan tanggal 12 Oktober. Dia kan laporkannya di luar tahapan. Tapi terjadinya peristiwanya itu di dalam tahapan, itu masih bisa ditangani. Nah, cuman logikanya coba kita pikir, kalau sudah tahapan selesai, kira-kira orang mau bikin pelanggaran apa? Logikanya gitu. Biasanya pelanggaran terjadi di dalam tahapan proses. Kalau sudah pemilunya selesai, sudah ada pemenangnya, mau bikin pelanggaran apa? Kalau pelanggarannya misalnya bakar-bakar rame, itu bukan urusan Bawaslu. Misalnya dia marah, dia bakar kantor wali kota, itu urusannya polisi. Kalau dia kecurangannya, atau masih ada mungkin kali yang mau bagi-bagi money politik setelah ada yang terpilih, kan nggak mungkin ada. Karena nggak yang bagi-bagi uang, tapi sudah ada yang terpilih nih. Nggak ada kan? Biasanya kan terjadi pelanggaran itu pada saat proses. Nah, cuman itu tadi catatannya. Kalau dia dilaporkan di luar tahapan, tapi kejadiannya masih di dalam tahapan, maka Bawaslu masih punya kewenangan. Tapi kalau dia kejadiannya itu di luar tahapan, itu sudah. Tapi menurut saya tidak logis juga ada orang melakukan pelanggaran itu di luar tahapan. Gitu. Baik Pak, sekarang giliran saya. Kenalkan, nama saya Amanda. Sebagai pertanyaan penutup nih Pak, bagaimana sih bentuk kerjasama antara pihak Bawaslu dengan KPU? Sebenarnya nggak ada kerjasama. Kalau teman-teman baca, ada putusan MK namanya. Ini kan ada lembaga, ada yang disebut lembaga komisi pemilihan umum. Suatu komisi pemilihan umum itu ada beberapa lembaga penyelenggara namanya. Yang pertama itu adalah komisi pemilihan umum. Kemudian ada namanya Badan Pengawas Pemilu. Kemudian yang ketiga itu ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini tiga lembaga ini merupakan satu kesatuan fungsi untuk menyelenggarakan pemilu. Ya. Nah, KPU itu tugasnya melaksanakan teknis, semacam IO lah, event organizer gitu. Jadi kalau ada pagelaran, KPU lah panitianya gitu. Nah, Bawaslu itu tugasnya apa? Tugasnya mengawasi pelaksanaan. Yang diawasi itu termasuk KPU. KPU itu termasuk bagian dari pengawasan Bawaslu. Selain KPU kan ada mengawasi calon peserta, mengawasi netralitas ASN, mengawasi ya termasuk mengawasi KPU itu tadi. Jadi KPU merupakan bagian dari objek pengawasan, tapi karena dia stakeholder utama dalam penyelenggaraan pemilu, maka itu menjadi pengawasan utama sebenarnya KPU, karena termasuk netralitasnya KPU, bagaimana KPU itu netral apa enggak gitu, misalnya dalam melaksanakan tahapan, terus apakah tahapan dilaksanakan sesuai dengan aturan misalnya gitu ya, terus apakah tahapannya dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya, urutan-urutannya dengan itu kita lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah,
Sekarang kami dari kelompok 3, jurusan PGSD sudah berada di kantor KPU Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, kehadiran kami ke sini untuk mendapatkan pandangan dari pihak KPU mengenai apa sih demokrasi konstitusional Pancasila itu. Dan kemudian sebagai pemenuhan tugas dari MKWU Kewarganegaraan, Pak. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya izinkan kepada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan untuk memberikan kepada Bapak. Sebelum itu, Bapak boleh perkenalkan diri gitu, dulu. saya dulu ya? Iya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasruddin. Di sini diamanahkan sebagai Ketua KPU Kota Tarakan oleh teman-teman. Jadi saya sebagai Ketua KPU Kota Tarakan bertanggung jawab untuk semua kegiatan-kegiatan kepemiluan yang terjadi di Kota Tarakan. Nah, itu aja. Jadi langsung aja kali ya, Pak. Ya. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan. Namanya dulu satu-satu. Iya. Namanya dulu. Coba perkenalkan namanya satu-satu. Saya yang kenalkan Ya. diri. Baik, kalau saya sendiri, perkenalkan nama saya Amanda, asal saya dari Kota Tarakan. Oke, Amanda. Amanda, Pak. Oke. Selanjutnya ada teman saya dari Kenalkan, nama saya Muhammad Heri, saya berasal dari Tarakan. Heri. Ya, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Asni, saya juga dari Asni. Hasni. Nama kakak saya itu Asni. Sama. Perkenalkan, nama saya Salmia, saya berasal dari Salmia. Lukai. Perkenalkan nama saya Diana, saya berasal dari Malinau. Linau. Tidak seberang. nama saya Judimba, berasal dari Batik. Perkenalkan, nama saya Dina Marcella, saya berasal dari Kabupaten Makassar Selatan. Ya, salah. Perkenalkan Pak, saya Kifli Mungsong, asal dari Pulau. Kifli. Mungkin boleh langsung Pak Ya, pertanyaan dari boleh. teman-teman. Silakan. Ya, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Pak, saya mempunyai pertanyaan. Menurut Bapak, apa saja faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan transisi demokrasi, dan apa yang akan terjadi apabila demokrasi sekarang tidak bekerja secara sinergis? Oke. Tidak bekerja secara sinergis. Jadi begini ya. Pemilu itu punya asas. Asasnya itu biasa disebut luber jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, melaksanakan pemilu itu harus ada semua asas-asas itu. Ya, jujur dan adilnya lah yang saya tekankan di sini ya. Bahwa pemilu itu harus dilaksanakan secara jujur. Jujur itu semua pelaksanaannya jujur. Tahu jujur kan? Nggak boleh bohong. Maksudnya gini, bahwa KPU dari sisi penyelenggaranya ya, kita ini kan sebagai ibaratnya itu memediasi saja tuh peserta-peserta pemilu itu, caleg-caleg lah misalnya kan, atau calon bupati kah, kita memediasi saja. Nah, kita harus perlakukan mereka secara jujur. Contoh misalkan gini, ada dua calon ini, calon wali kota misalkan, suaranya ini 50.000, ini suaranya 70.000, seharusnya kan yang B yang menang. Tapi kita ini merubah datanya itu. Nah, ini yang jadi 70.000, ini yang jadi 50.000, sehingga yang terpilih. Itu namanya tidak jujur. Sama, semua itu kita harus bersikap jujur di sini. Kita juga punya struktur di KPU itu, ada KPU, ada ad hoc itu PPK. PPK itu tugasnya di masing-masing kecamatan. Terus ada PPS di masing-masing kelurahan. Sampai KPPS di tempat pemungutan suara nanti itu. Nah, jumlahnya itu 6.000-an orang nanti itu. Nah, banyak kan? Nah, mereka ini harus jujur semua. Ya kalau nggak jujur ya rusak nih pemilu ini. Nah, begitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus transparan, disampaikan ke publik, nggak boleh sembunyi-sembunyi KPU itu. Apalagi saya misalkan. Oh, udah rusak tuh. Karena kalau tidak jujur, pemilu itu legitimasinya tidak ada. Kepercayaannya kepada masyarakat itu tidak ada. Siapapun terpilih tidak dipercaya KPU-nya. Oh, KPU-nya aja tuh curang misalkan. Nah, curang itu kan tidak jujur. Nah, itu satu. Terus adil.
Nah, adil itu semua peserta pemilu itu kami harus perlakukan adil. Ya, adil ya sama perlakuannya. Kita kasih sosialisasi di sini, harus dikasih sosialisasi juga di sini. Nah, jangan karena mentang-mentang ini saya ini misalnya suku A kan, karena ada calon suku A, saya harus prioritaskan ini. Nah, ini saya tidak kenal. Atau enggak saya dari organisasi A, terus kemudian ini sama saya ini. Wah, ini mantap nih, apalagi senior saya ini, saya harus perjuangkan, tidak boleh begitu. Harus sama, kalau begitu berarti tidak adil. Nah, rusak pemilu ini kalau tidak adil perlakuannya. Jadi harus diperlakukan sama tanpa harus melihat saranya. Mulai dari suku manapun, agama manapun, ras manapun, mau kulitnya hitam ke apa, ke loreng ke apa, itu harus sama dia perlakuannya. Nah, kira-kira itu. Nah, kalau kemudian tidak sinergi antara itu, ya rusak pemilu ini. Kita legitimasinya tidak ada. Tidak diakui pemilu itu secara ini, secara apa dari masyarakat itu tidak ada. Ya, wajarlah si anu terpilih itu. Orang ketua KPU-nya itu temannya misalkan. Orang dia suaranya sih cuma ditambah begini kan gitu. Kira-kira begitu deh. Ya, Pak. Makasih, Pak. Lanjut ya. Mungkin dari saya, Pak. Ya, Kipli gimana? Dalam pelaksanaan demokrasi kan atau pemilu perlunya tim penyelenggara melakukan penjaminan dan perlindungan hak memilih dan dipilih. Nah, seperti apa sih Pak penerapan penjaminan dan perlindungan yang dilakukan oleh tim KPU itu sendiri? Jadi dalam proses pemilu itu ada dua yang harus dipahami. Ada hak memilih dan hak dipilih, ya, betul aja. Hak memilih itu ya kalau kita jadi peserta pemilu. Kalau kita jadi masyarakat ya, masyarakat pemilih. Kita semua punya hak. Terus kemudian hak dipilih itu kalau kita jadi pesertanya. Berarti kita boleh dipilih. Nah, KPU harus menjaga ini supaya baik yang mau dipilih dan dipilih itu merasakan semua pemilu itu dengan baik. Contoh misalnya begini, hak untuk memilih ya. KPU harus memastikan, wajib memastikan bahwa semua masyarakat di Tarakan itu sudah punya hak pilih. Itu dulu yang pertama. Nah, makanya nanti ada PR buat kalian setelah di sini. Kalian sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum? Nah, itu dulu yang utama, yang harus di ini. Masyarakat ini semua sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak? Nah, terus kemudian setelah punya hak pilihnya itu harus dijaga, harus diberikan kemudahan supaya dia bisa ke tempat pemungutan suara dengan mudah. Makanya hak pilih itu diberikan fasilitas untuk tempat pencoblosannya itu, tempat untuk pergi memilih itu di tempat yang tidak jauh dari tempatnya, ya, tidak jauh dari lokasinya. Misalkan nah, kamu tinggal di Amal kan, kamu dikasih menyoblos di Juata, pasti kalian merasa tidak nyaman kan? Nah, makanya kalau kalian misalnya di RT sini, itu tidak jauh-jauh dari situ tuh. Ya. Nah, itu salah satu untuk menjaga supaya kalian mudah ke ini, mudah ke TPS. Nah, hak pilih itu berbagai macam-macam lagi di situ. Ada yang mohon maaf ya, ada yang macam kita ini kan normal, ada yang disabilitas. Disabilitas itu contoh misalnya tunanetra kan tidak bisa melihat tuh. Nah, itu harus dikasih akses dia supaya mudah dia. Bahkan kalau dia bisa membaca huruf braille kan, nah kalian ini pengajar pasti tahu tuh huruf yang diraba-raba begini. Nah, nomor 1 tuh ya. Itu di setiap TPS disiapkan begitu KPU itu. Coba nanti cek. Kemarin-kemarin tuh ada pasti. Nah, coba kan tidak semua tunanetra itu bisa membaca itu. Kalau dia tidak bisa membaca, apa yang dilakukan? Boleh didampingi oleh keluarganya atau oleh siapapun yang dipercaya, tapi pendampingnya itu dia tidak boleh mencobloskan ini. Dia cuma dibisik aja. Apa? Nah, dia cobloskan sesuai dengan keinginan yang disabilitas tersebut. Nah, harus jaga begitu. Terus kemudian TPS itu dibuat itu selain aksesnya mudah, juga tidak sulit itu. Ya, yang sampai ada buat TPS itu di tebing gitu kan.
kan setengah mati tuh, atau enggak di lereng-lereng kan setengah mati yang orang bawa apa nih, bawa kursi roda tuh kan, tidak jatuh kesian kan. Nah gitu dia, jadi diberikan akses supaya dia mudah ke TPS. Nah, atau enggak di laut misalnya kan, jadi kita harus naik speed ke situ. Wah, repot kita itu kan. Nah kira-kira gitu. Nah itu hak memilih. Semua masyarakat Tarakan yang sudah memenuhi syarat itu punya hak pilih. Memenuhi syarat itu minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah. Ya, biar kalian 15 tahun. Kalau pernah menikah itu punya hak pilih juga. Itu diatur undang-undang. Nah, gitu dia. Makanya kenapa ini baru 14 tahun sudah memilih dia? Nah, tapi karena dia sudah menikah. Nah, terus kemudian yang dipilih itu kan pesertanya. Nah, yang peserta itu harus kami pastikan bahwa masyarakat memilih itu sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya, peserta itu harus diperlakukan adil ya, jujur tadi kan. Misalnya begini, saya ini caleg kan, atau kita semua caleg lah di sini, berapa orang kita di sini kan. KPU menentukan waktu kampanyenya, atau kampanye kan? Kampanye itu adalah tempat untuk mempublikasikan, menyampaikan visi dan misi kita ke masyarakat. Nah, dia harus diperlakukan adil. Misalnya waktu kampanye 75 hari. Karena kita ini berapa orang harus dibagi rata itu. 5 hari untuk ini, 5 hari untuk ini, 5 harinya. Kira-kira begitulah. Terus kemudian sama surat suaranya, itu kan surat suaranya harus ini. Kalau misalnya DPD itu kan ada fotonya dia. Nah, harus ada fotonya semua. Jangan yang kita kenal aja kita kasih foto kan. Yang satunya enggak usah dikasih foto, baru itu kasih nama salah namanya. Terus sakit. Nah, DPD begitu. Jadi harus dilakukan, jadi menjaga demokrasi itu tidak mudah. Ya. Tapi kalau kita nikmati kan, apalagi kalau semua elemen masyarakat termasuk mahasiswa ikut berpartisipasi jadi mudah dia. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Baik, selanjutnya dari saya. Heri. Ya. Menurut Bapak, apakah demokrasi di Indonesia ini sudah sesuai dengan nilai Pancasila sama Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Oke. Nah, misalkan tidak sesuai, apakah ada solusi lain untuk pemerintahan di Indonesia? Kamu suruh saya jadi pengamat nih. Jadi begini, apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang? Pancasila itu kan 5 tuh. Kalau saya jelaskan itu panjang sekali ya. Saya ambil salah satu contoh sila aja. Sila Persatuan Indonesia. Seharusnya pemilu itu harus sesuai dengan Pancasila, sila ketiga itu, Persatuan Indonesia. Kenapa? Kalau pemilu ini kan adalah wadah, semua orang bergerak di situ nanti. Cobalah kalau lihat pemilu nanti, suatu saat kamu ke TPS itu kan, yang beda agama, yang beda suku, ada semua itu berkumpul itu. Coba perhatikan. Nah, nanti itu kan biasanya 300 orang setiap TPS maksimal. Nah, kalian misalnya ke TPS, ternyata ada tetangga saya ini beda suku sama saya, ternyata ada beda agama dengan saya. Nah, semangat pemilu itu tidak boleh mengkotak-kotakkan, harus sesuai dengan amalan Pancasila Persatuan Indonesia. Makanya KPU itu membuat tagline-nya atau jargon itu, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Sebagai sarana untuk menyatukan bangsa, jangan sebaliknya. Kalau orang sudah mencoblos itu kalah yang dia pilih, tidak berteman sudah. Nah, contoh sederhana lah, saya kasih contoh. Kalian ini kan pernah memilih BEM kan? Nah, ada BEM kan di kampus kalian tuh. Nah, pasti kalian mencoblos. Nah, mungkin jangan sampai beda si anu ini, karena dia temannya itu, aku temannya ini beda, dia baku bombe kalian itu. Tidak berteman sudah. Nah, itu masih ruang lingkupnya kecil itu di BEM, apalagi di tingkat masyarakat itu, tingkat Indonesia, khususnya di Kota Tarakan. Itu lebih bahaya dia gesekannya. Bisa melarinya ke masalah agama,
bisa masalah suku dan sebagainya karena beda pilihan politik. Nah, makanya pemilu itu harus sesuai dengan sila Pancasila itu Persatuan Indonesia. Gagal kita memahami pemilu kalau dijadikan tempat untuk memecah belah persatuan. Terutama masalah ras itu ya. Itu ras itu kan cepat meresap. Susah keringnya. Misalnya kalau enggak dia itu agamanya banda usai, itu kan cepat meresap dan cepat kita membuat orang tuh tidak suka yang beda aliran, beda suku, beda ini. Maka itu dihilangkan itu kita. Nah, anggota KPU tidak boleh begitu. Ya, saya tuh kalau ketemu saya senang gitu. Diajak diskusi sama teman-teman yang non muslim, yang muslim itu senang saya. Saya diajak kemarin masuk ke gereja, saya senang juga. Saya baru pertama itu masuk di gereja yang besar di samping kantor pos, gereja Katolik. Senang saya itu dalam situ kumpul sama teman, asik. Nah, pernah juga saya diundang di gereja apa yang di Kampung Bugis itu kan, gereja apa Miracle. Suasananya ternyata itu asik. Artinya apa? Kita nggak boleh ada tendensi begitu. Saya punya teori begini, untuk supaya kita toleran ya. Kapan kita itu tidak nyaman melihat banyak orang sholat Jumat, itu ada potensi kita tidak toleran. Begitu sebaliknya, kapan kita melihat orang rame-rame ke gereja terus kita merasa tidak, aduh kenapa ini, itu ada potensi, ada bibit-bibit toleransi dalam diri kita. Makanya hilangkan itu ya, yang ada ini satu bangsa kita, satu keturunan semua kita ya. Lebih Adam kan. Ya, jadi apa coba yang mau dipertentangkan itu, apalagi masalah pemilu yang terlalu kecil untuk merusak bangsa kita yang terlalu besar. Nah, makanya dia harus sesuai dengan sila Pancasila. Nah, makanya itu jangan kalau ada nanti orang kampanye bawa isu kalian yang harus potong, bahaya kamu kalau jadi DPR ini, jadi wali kota ini, kamu bisa memecah belah bangsa. Nggak apa-apa begitu. Kalau saya berani saya, yang begitu-gitu harus terus sesuai dengan undang-undang ya, sesuai Pancasila sesuai dengan undang-undang. Di undang-undang kan disebutkan itu di pasal 22E itu kan, di bab 7B, bahwa pemilu itu dilaksanakan secara langsung bebas rahasia 5 tahun sekali. Nah ini kan sudah 5 tahun sekali kan, 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Nah nanti soal ini 2000, nah itu sudah berjalan. Terus kemudian disebutkan juga di pasal itu bahwa pemilu itu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Nah kamilah yang dimaksud situ, kan sesuai. Jadi, begitulah kira-kira sudah sesuai. Kalau tidak sesuai ya diarahkan supaya sesuai. Kira-kira begitu. Supaya tetap dia sesuai dengan Pancasila. Panjang itu kajian itu. Nanti kalian tidak pulang-pulang itu. Ketuhanan yang Maha Esa, aduh panjang sekali itu aja lah ya. Cukup lah ya. Oke. Saya ingin bertanya, jelaskan mengapa pemilu menjadi bagian penting dari demokrasi dan apa peran KPU dalam memperkuat demokrasi berbasis Pancasila. Oke. Pemilu menjadi penting bagi negara demokrasi. Yang saya pahami di dunia ini ada dua saja itu bentuk negara itu. Demokrasi atau dia oligarki atau monarki. Nah, demokrasi itu presidennya atau pemimpin itu dipilih oleh masyarakatnya. Sedangkan oligarki itu pemimpinnya atau rajanya itu dipilih oleh rajanya sendiri. Nah, keturunan. Misalnya begini, saya ini raja nih kan. Nanti kalau saya mau digantikan, nah itu bukan masyarakat yang memilih. Nah, saya tunjuk siapa anak saya kan, turunan-turunan saya gitu dia. Sementara kalau demokrasi, nah itu kan dia republik dia. Masyarakatnya memilih, rakyatnya memilih. Nah, kita ini karena negara demokrasi, ya berpemilu. Pemilu itu penting karena sebagai sarana untuk memilih pemimpin. Kalau tidak ada pemilu, bagaimana caranya kita mau pilih siapa yang akan jadi pemimpin? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pemilu ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme. Ada beberapa asas tadi, terus kemudian ada prinsip-prinsip yang harus dilalui supaya demokrasi itu bisa berjalan baik, pemilu itu.
Karena apa? Pemilu ini untuk memilih pemimpin nih. Terus pemimpin itu kan pasti membuat kebijakan. Jadi semua kebijakan apapun itu, kebijakan politik, pendidikan macam kalian kan, kebijakan hukum, ekonomi itu diawali oleh kebijakan politik. Ya harus dimulai dari pemimpinnya siapa tuh. Ya, kalau pemimpinnya yang kalian pilih itu tidak betul, pasti kebijakannya itu tidak betul juga dia. Nah, makanya penting dilakukan pemilu itu untuk memilih pemimpin yang baik. Makanya kan ada penyampaian visi dan misi di situ. Nah, tadi ada pertanyaan keduanya apa tuh? Pertanyaan kedua tadi tuh? Dan apa peran KPU? Peran KPU. Iya. Ya KPU sebagai pelaksana pemilu itu kan memang diatur dalam bahwa KPU itu melaksanakan pemilu secara teknis. Nah ini penting juga untuk kalian tahu. Kalau dalam pemilu itu ada 3 penyelenggara pemilu. Ada KPU, ada Bawaslu dan ada DKPP. Nah, KPU, Bawaslu, DKPP. Apa itu KPU ya? Seperti kita ini, Komisi Pemilihan Umum, yang bertugas untuk melaksanakan pemilu itu secara teknis. Jadi kita semuanya siapkan nih. Siapkan kotak suaranya, terus siapkan pemilihnya, terus kemudian siapkan nanti tempat untuk mencoblosnya itu. Kalau Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tugasnya apa? Mengawasi semua ini supaya berjalan dengan baik. Nah, betul nggak sudah ini pemilihnya sekian? Nah, kira-kira gitulah. Terus DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kalau tadi ada yang tidak jujur, ada yang tidak adil, nah DKPP ini yang menyidang kami itu. Nah, itu diproses bisa sampai pemberhentian tidak hormat. Nah, kira-kira begitu. Nah, tugasnya KPU itu ya menjaga itu, melaksanakan setiap tahapan itu dengan baik. Ada beberapa tahapan yang harus dikawal. Pendaftaran partai politik, terus kemudian pendaftaran calegnya, terus kemudian pemutahiran data pemilihnya, kampanyenya, terus pencoblosan sampai penetapan calon terpilihnya. Nah, itulah tugasnya. Oke, cukup ya. Ya Pak, terima kasih. Baiknya. Pertanyaan saya, apa yang menjadi wewenang atau kewenangan KPU dalam rangka pelaksanaan pemilu di Indonesia? Ya, kewenangannya tadi sebenarnya sudah secara ini ya. Kewenangan itu kan melaksanakan setiap tahapan ya. Kewenangannya itu terus kemudian ada juga kewenangan KPU itu membentuk ad hoc. Ya, ad hoc itu maksudnya lembaga yang akan membantu kegiatan KPU. Ada PPK tadi, ada PPS dan ada KPPS. Nah, PPK itu diberi tugas untuk melaksanakan semua tahapan pemilu tingkat kecamatan. Di Tarakan ini ada 4 kecamatan, masing-masing itu ada 5 orang yang bertugas di situ. Ya, PPK berarti ada 20. Terus kemudian untuk kelurahan itu ada 20 kelurahan, masing-masing kelurahan ada 3, berarti 60. Nah, PPK sampai PPS jumlahnya 80 orang. Nah, ada juga sekretariat mereka. Nah, di KPPS ini yang banyak. 682 TPS. Itu dikali 7, itu berapa orang? Banyak kan? Nggak usah kalian ini, nanti kalian pusing. Jadi kalau ada yang jurusan matematika cepat aja. 682 dikali 7 ya sekitar 5 ribuan lah ya. Gitu aja lah ya. Nah, 5.000 orang nanti itu. Nah, itu salah satu tugas kami tuh. Membentuk itu, terus kemudian memberikan bimtek ke mereka, memberikan pemahaman tentang kepemiluan, kemudian memberikan hal-hal lain yang mereka kerjakan sesuai dengan undang-undang. Nah, itu kewenangan-kewenangan kita itu. Di samping tadi itu melaksanakan semua tahapan pemutahiran data pemilih, terus kemudian ada pendaftaran partai politik sesuai dengan tingkatannya ya, karena KPU Kabupaten Kota ini. Jadi nanti untuk pendaftaran calegnya itu kami yang akan menerima caleg-caleg yang tingkat kota itu. Nah, begitu juga kalau pemilihan wali kota. Nah, kami yang bertugas di situ. Kalau provinsi kan berarti KPU provinsi. Kalau bupati wali kota itu kita. Itu kewenangan kita semua. Nah, sekira itu ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak tentang cara pemerintah merangkul serta mengajak penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi? Apakah menurut Bapak itu dirasa sudah cukup
Ya, jadi gini ya, ini kalian harus maknai betul ini disabilitas. Disabilitas itu baik kami adalah prioritas untuk difasilitasi. Terusnya prioritas. Diberikan perlakuan apapun, yang penting mereka ini mudah ke TPS. Itu disabilitas. Nah, cara mau kemudian seperti apa? Kita kan ada Mutarli, ada Pantarli kemarin. Pantarli itu kan petugas pemutaran data pemilih yang datang ke rumah-rumah kalian itu, nah catat-catat terus ada ditempel stiker itu kan, nah itu Pantarli namanya. Itu petugas kami itu, kami yang bentuk mereka itu. Ada di Tarakan ini ada 677 orang jumlah. Nah, mereka kita suruh juga mengecek disabilitas itu. Ada nggak disabilitas itu nih? Dan ternyata lah lumayan banyak. Nah, disabilitas itu kan kategoriannya beda-beda. Disabilitas misalnya ada tunarungu, tunadaksa, apalagi itu gerahita dan lain sebagainya. Nah, itu di klaster-klaster lagi. Nah, untuk apa? Kita akan melihat, misalkan tunanetra itu berapa jumlahnya. Nah, terus kemudian dia konsentrasinya di mana? Dia terfokus di mana banyaknya. Nah, sehingga kita akan siapkan tadi itu yang bilang tadi itu huruf braille-nya. Terus kemudian surat pendampingnya. Nah, begitu juga berapa yang cacat secara fisik misalnya tidak bisa berjalan. Nah, itu juga disiapkan, bahkan dulu kita ada meminjam ini itu di rumah sakit itu. Nah, cuman tidak ada yang memakai, banyak keluarganya sudah siapkan semua. Kalau misalnya ada yang tidak punya kursi roda itu kan, nah kita bisa fasilitasi, termasuk tongkat-tongkat. Nah, ternyata tidak ada juga yang begitu. Ternyata mereka sudah ini semua. Nah, itu. Terus kemudian di samping itu kita juga koordinasi dengan yayasan-yayasannya tuh. Ada SDLB itu kan, untuk kemudian mendata di situ ada nggak yang disabilitas tapi sudah memenuhi syarat. Ya tidak semua disabilitas. Kalau 5 tahun 10 tahun kan belum tuh. Kalau sudah di atas 17 tahun, nah itu yang kita fasilitasi. Sejauh ini menurut kami itu sudah cukup baik, tapi masih perlu untuk ditingkatkan. Karena begini, ya mohon maaf lah, ada juga biasanya mereka itu dia merasa canggung dengan dirinya gitu, sehingga kalau mau didata itu dia terlalu nggak usah. Nah, padahal kami itu niatnya itu supaya mereka terjaga pilihnya. Nah, ini logika bagi kalian ini yang disabilitas begitu ya kami fasilitasi dengan baik, apalagi macam kalian yang normal ini malas-malas ke TPS kan. Nah, sayang rasanya itu mubasir kita siapkan kalian surat suara tapi kalian ke TPS. Kalian saya ingatkan kalian 2024 kalian tuh ya pemilih pemula, maksudnya itu masih suci dia, otaknya itu masih steril dia, makanya kalau ke TPS itu pasti orang baik yang dia pilih. Karena kalau kalian itu tidak memilih nanti 2024 tunggu 5 tahun lagi 2000 berapa itu? Nah, tua sudah kalian, tidak cabi-cabi sudah kalian. Ya, tidak menarik sudah dilihat. Nah, makanya itu yang pertama sebagai pemilih pemula yang manfaatkan itu. Menjadi pemilih yang pertama dan yang terbaik. Ya? Nah, itu ya kira-kira. Disabilitas itu prioritas baik kita. Dan sejauh ini sudah berjalan cukup baik, tapi masih perlu ditingkatkan. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah peran dan fungsi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia? Ya, kurang lebih lah tadi ya. Perannya itu kan sebagai pelaksana teknis ya. Pelaksana teknis itu saya coba uraikan sedikit ya. Ada berapa tahapan ini? Tahapan pendaftaran partai peserta politik. Peserta pemilu. Peserta pemilu itu ada beberapa. Yang pertama itu partai politik, terus kemudian persorangan. Persorangan itu kalau dia tidak pakai partai. Nah, macam kamu Kipli kalau mau menjadi peserta pemilu boleh, tidak pakai partai misalnya, jadi anggota DPD. Dia itu tidak perlu partai dia. Ke KPU aja, bawa diri. Bukannya bawa diri ya, bawa syaratnya minimal bawa 1000 KTP. Nah, terus ada presiden. Jadi ada caleg DPR nih kan pakai partai, terus kemudian ada DPD dan ada calon presiden. Presiden itu pakai partai juga. Nah, KPU itu perannya sebelum ada calegnya ini kan partainya dulu mendaftar.
mendaftarnya di KPU RI. Nah, kabupaten kota perannya itu kan ada beberapa syarat itu. Untuk mendirikan partai itu harus punya pengurus 100% di semua provinsi. 75% kabupaten kota dan pengurusnya minimal 50% di setiap kecamatan. Nah, kemarin itu awalnya ada 40-an partai itu mendaftar itu. Nah, terproses ada yang tereliminasi sehingga jadi 18 partai aja sekarang. Nah, gitu. Itu salah satu tugas kita untuk memastikan betul nggak ini jumlah pengurusnya itu ada semua tuh, terutama ditarahkan lah ya minimal 50% kecamatan, karena kita 4 kecamatan berarti harus ada minimal 2 pengurusnya itu. Nah, terus kemudian 1/1000 anggotanya, 1/1000 jumlah penduduk, karena penduduk kita itu 241.000, berarti harus punya anggota 241 orang. Nah, itu kita cross check sama kemarin tuh. Nah, 18 partai itulah yang dianggap memenuhi syarat. Ada lagi satu ini yang baru nih, Partai Prima menggugat kemarin kan. Nah, kita juga lakukan proses sekarang. Nah, itu salah satu tugas kita itu. Nah, terus kemudian setelah nanti itu ada pendaftaran calegnya lagi. Ini kan parpolnya sudah nih. Terus caleg-calegnya. Nah, partai inilah yang membawa orang-orangnya itu untuk menjadikan ini. Itu nanti kita verifikasi. Nah, verifikasi itu banyak syaratnya juga. Nah, umurnya minimal 21 tahun. Terus kemudian minimal ijazahnya SMA. Nah, ada surat pengadilan bahwa dia tidak pernah dipidana gitu, nah, dipidana 5 tahun. Banyaklah, sehat jasmani dan rohani. Nah, itu peran kita di situ untuk memastikan bahwa semua caleg-caleg ini sudah memenuhi syarat. Nah, jangan sampai ada yang tidak jujur. Karena kemarin sudah ada yang tidak jujur. Ijazahnya itu palsu. Jangankan ijazah SMA, ijazah sarjana aja banyak palsu kan, banyak kan yang bisa dibeli-beli itu kan. Iya. Nah, apalagi SMA. Nah, itu apa kalau ada laporan seperti itu, apa yang KPU lakukan? Ya mendatangi sekolahnya itu. Jadi tidak gampang itu. Misalnya ini ada kita lihat kan, di mana kampungnya nih. Nah, makanya kami kemarin ada yang di Parepare, kemarin ada di Makassar, ada yang di Jawa, ada yang di mana, ada yang di Kediri. Kita sudah datangi sekolahnya itu. Nah, di sekolahnya pun kita tidak bisa ini juga langsung, oh ini ada sudah sekolahnya, tidak. Kita tanya lagi ini, betul nggak ada nama ini? Oh itu nggak ada Pak, sudah selesai. Nah, itu perannya KPU sih, memastikan bahwa semua pencalekan itu syaratnya memenuhi syarat. Ntar lihat lagi tadi itu kan sudah sekilas kan. Nah, kampanye, memperlakukan adil, pencoblosan, memastikan semua masyarakat itu bisa dengan mudah ke TPS. Nah, kira-kira begitu. Baik, sebagai pertanyaan terakhir dari saya Pak, pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak mengenai pemberkasan dalam pelaksanaan pemilu? Jika ada masyarakat yang datanya palsu, apakah oknum seperti ini dikatakan sebagai masyarakat yang berdemokrasi pada negara? Yang jelas tidak berdemokrasi dan tidak bertanggung jawab. Ya, gimana ceritanya? Jadi gini ya, pemimpin itu kan idealnya menurut saya. Nah, ini karena minta ada pandangan ya. Pemimpin itu harusnya orang yang lebih baik daripada yang dipimpin itu. Jadi harusnya itu pola-pola sekarang itu juga dibalik. Kalau dulu, masih sampai sekarang lah, kan ada teorinya Abraham Lincoln itu kan. Demokrasi yang baik itu kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, harusnya itu benar-benar dari rakyat, benar-benar oleh rakyat, benar-benar untuk rakyat. Contoh misalnya, kamu tinggal di mana? Di Kampung Bugis. Kampung Bugis kan, harusnya itu masyarakat Kampung Bugis nih, dia kan tahu nih siapa orang yang paling baik di situ dan bisa jadi pemimpinnya di situ. Misalkan mau jadikannya anggota DPR. Nah, seharusnya masyarakat ini yang mendatangi rumahnya dia. Pak, kayaknya kami nih butuh anggota DPR di Bapak ini kayaknya. Kan kelihatan itu orang-orangnya itu. Nah, kalau perlu kita yang ngumpulkan duit gitu. Kumpulkan duit, nah ini Pak, pokoknya Bapak ini kami sudah kumpulkan duit ini. Bapak maju saja. Kami yang pasang spanduknya, pasang ininya.
kami yang akan kampanyekan Bapak. Harusnya begitu. Sekarang kan terbalik nih. Saya ini siapa saya ini? Tapi saya punya ambisi mau jadi DPR, mau jadi anggota caleg. Nah, akhirnya saya mempromosikan diri saya ke masyarakat. Terbalik kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya serba uang jadinya. Minimal dia harus memperkenalkan dirinya dengan uang. Dengan uang itu misalkan dia harus membuat spanduk. Kan dia tidak dikenal nih. Nah, dia harus mencitrakan dirinya. Mencitrakan diri itu kan pakai duit sekarang. Kalau banyak duitnya ya mungkin sewa TV nasional, sewa majalah, sewa koran apa. Oh ini nih. Akhirnya kita baru tahu ada juga namanya si Anu sini. Mungkin kalian tidak sadar kali itu. Atau secara sadar kalau kalian lewat-lewat, siapa ini? Itu kan ada foto-foto itu kan? Nah, siapa yang dikenal? Nah, karena begitu demokrasi kita sekarang bukan dari rakyatnya dia. Dari caleg, oleh caleg untuk caleg juga. Dia dari dirinya terus untuk dirinya, makanya nanti jangan heran apapun yang nanti itu untuk dirinya juga. Minimal kembali modal dulu, akhirnya tidak dipikirkan kalian. Nah, harusnya begitu. Nah, jadi cara berdemokrasi kita itu harusnya dibalik dia. Nah, itu kira-kira itu ini. Nah, tadi apa lagi pertanyaan tadi itu? Pertanyaan saya kan mengenai data yang palsu. Nah, pemimpin ini karena dia harus baik, ya bagaimana mungkin secara kelakuan dia syaratnya dia tidak jujur. Mau kita dipimpin oleh pemimpin tidak jujur. Makanya saya tuh, ya saya kan punya hak pilih juga tuh. Saya kalau ke TPS itu kan berdoa saya, mudah-mudahan yang saya pilih ini betul. Ya. Karena kalau tidak ada seperti itu rusak juga kita itu hampir kita kecolongan kemarin. Ini sudah pemilihan selesai. Ternyata ada yang laporkan tadi salah satu jasanya itu palsu. Untung belum ditetapkan itu. Nah, makanya kita itu penting betul untuk ini karena ya namanya orang baik ini kan ya dia tidak mungkin melakukan ini. Pasti itu kalau itu jahat sekali orang. Itu kejahatan demokrasi menurut saya itu kalau ada pemalsuan dokumen seperti itu. Dan itu bisa lari ke pidana dia. Pidana maksudnya apa? Jadi penjara dia kalau itu betul. Gimana kalau orang mau jadi pemimpin cara-cara yang tidak betul? Maksudnya orang yang mau jadi pemimpin itu cara-caranya harus benar tuh. Cara mengkampanyenya dia benar, cara mendaftarnya pun harus benar. Ada mungkin dia karena sudah kebelet mau jadi DPR kan umurnya masih 20 tahun itu. Nah, dirubahnya jadi 21 tahun. Kan minimal 21 tahun. Nggak ada batas maksimal. Nah, kecuali wali kota itu minimal 30 tahun. Kalau untuk gubernur minimal 30 tahun. Presiden minimal 40 tahun. Kalau ada mau jadi gubernur atau ini kan. Dan saya berharap betul macam kalian-kalian ini ketika berproses dengan baik akan menjadi pemimpin. Mereka-mereka ini yang sekarang mati juga nanti itu kan. Habis nanti itu. Nah, siapa yang gantikan coba? Ya kita ini pemuda-pemuda kalian ini. Saya itu dari dulu teori saya begitu. Makanya saya selalu maksimalkan diri saya itu untuk belajar. Selesai saya S1 itu 1 minggu saya langsung pergi mendaftar S2. Saya belum bekerja di mana-mana tuh. Belum pernah bekerja. Jadi pertama saya bekerja itu di penyelenggara pemilu. Karena saya nikmati itu. Saya belum pernah bekerja di tempat ini. Karena saya simpelnya belajar tuh. Berorganisasi, belajar organisasi. Karena bagi saya ini sebagai nasihat aja lah ya. Ilmu itu akan mengangkat derajat orang. Itu Tuhan mengatakan itu dalam Al-Quran. Jadi siapa yang berilmu akan diangkat derajatnya. Kalau Tuhan sudah yang angkat derajat kita ini ya biar kita mau diapain sama manusia itu tidak bisa. Makanya saya senang tuh kalau ada mahasiswa, senang betul saya. Karena kalian orang terpelajar, orang yang belajar. Nah belajarnya betul-betul. Yang setengah mati bapak mama kalian cari duit kan kalian kos-kosan jalan sama teman-teman tidak belajar, rusak kita ini kan. Nah gitu. Supaya jadi pemimpin semuanya. Supaya jujur kau jadi pemimpin. Jadi pemimpin kan gampang aja, banyak duit sekarang itu tidak susah dia. Cuma dia bisa apa enggak tuh. Nah itu kan ada prosesnya. Macam kalian ini kan orang terpelajar itu yakin betul lah kalau kayak siapa nih Amanda semua ini kan jadi pemimpin dengan cara-cara itu. Negara kita ini akan jauh lebih baik. Kira-kira begitu. Oke, cukup ya? Ya. Mungkin sekian dari wawancara kami Pak. Saya mengambil kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan tadi.
menjaga demokrasi itu susah. Akan menjadi mudah jika rakyatnya memiliki kesadaran untuk berpemilu. Karena pemilu sebagai sarana untuk integrasi bangsa. Mungkin sekian dari kami, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan beberapa ilmu yang Bapak sampaikan. Semoga penyampaian Bapak ini menjadi ilmu buat kita semua dan orang-orang di luar sana, dan semoga Bapak diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga minta maaf pada